Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Kami membuat video dengan topik High Level Forum on Ethical and Secure Critical Mineral Supply for the Green Transition. Saya Akbar Deval Faizi sebagai manajer Tesla. Saya Nadina Safarandira sebagai NGO. Dan saya Dania Ramansyah berperan sebagai Menteri Luar Negeri Uni Eropa. Dan saya Rani Sugianto berperan sebagai PT Antam Miningsu Indonesia. Saya Safira Zahra, di sini saya berperan sebagai perwakilan komunitas lokal. Selamat datang semua di High Level Forum on Ethical and Secure Critical Mineral Supply for the Green Transition. Kita hadir di sini untuk menjawab tantangan besar. Bagaimana memastikan pasokan mineral kritis bagi transisi hijau tanpa melupakan keadilan, hak asasi, dan juga keberlanjutan. Forum ini juga menyatukan suara industri, negara produsen, komunitas lokal, dan juga masyarakat sipil. Mari kita jadikan ruangan ini jadi ruang dialog yang jujur dan juga konstruktif. Transisi energi bersih harus juga mencerminkan masa depan yang lebih adil bagi semua, bukan hanya segelintir orang. Dan juga terima kasih kepada perwakilan Tesla, pada perwakilan PT Antam, perwakilan komunitas, dan juga perwakilan dari NGO. Dengan ini saya nyatakan forum dibuka. Terima kasih kepada Pak Dani atas disediakannya forum ini. Saya dengan Pak Akbar ingin mewakili dalam forum ini. Tesla ingin energi bersih, tapi bukan dari praktik kotor. Kami ingin rantai pasok yang etis, transparan, dan bebas dari pelanggaran HAM. Etis bukan berarti dikendalikan oleh orang asing. Kami ingin kemitraan, bukan ketergantungan. Tesla harus berhenti bicara etika sambil minta harga semurah mungkin. Etika? Kami yang menanggung dampaknya. Tanah kami dirusak loh Pak. Air kami tercemar. Tapi suara kami diabaikan begitu saja oleh Bapak. Kami tak ingin jadi korban transisi hijau di sini. Betul dong, kami terus mencatat proyek yang berjalan tanpa FCIC. Komunitas dilibatkan hanya di atas kertas. Ini harus dihentikan. Komunitas? Kami serius ingin melibatkan komunitas. Tapi kami butuh struktur lokal yang kredibel dan tidak ikut campur elit daerah. Kredibel bagi siapa? Kami di sini punya adat Pak. Punya struktur sendiri. Kenapa kalian selalu menganggap sistem kami tidak modern sehingga harus tetap berada di bawah kalian? Kami bilang ingin etis, tapi lobby untuk percepat izin tetap dilakukan. Kalau Tesla benar-benar peduli, ayo buat proyek patungan, bukan cuma beli nikel doang. Itu bisa dibicarakan, tapi kami ingin jaminan bahwa proyek tidak akan terlambat oleh konflik sosial yang tidak dapat diselesaikan tentunya. Konflik itu muncul karena hak yang diabaikan. Kenapa bukan Tesla yang mewajibkan FCIC sebagai syarat kontrak dengan PT Antam? Saya setuju. Mulai hari ini, semua kontrak kami di Asia Tenggara akan mencantumkan FPIC sebagai prasyarat. Bagus, tapi kami juga yang berkomitmen dari UI. Bapak Dani, apakah Eropa bersedia untuk memberikan insentif kepada negara produsen yang taat HAM? Tentu saja, melalui Green Partnership kami, EU akan memberikan insentif tarif rendah dan juga bantuan teknis, serta akses pasar hijau bagi pemasok bersertifikasi yang etis. Oke, bagus kalau misalnya ada insentif. Tapi jangan lupa juga loh, kami tidak hanya ingin didengar. Kami ingin hak veto. Kalau proyek mencemari tanah leluhur kami tetap harus bisa menolak. Kalau semua bisa ditolak secara sepihak, siapa yang mau berinvestasi? Bu Rani, ini bukan soal semua ditolak. Ini soal memberi ruang negosiasi sejati. Veto bukan ancaman, tapi perlindungan. Kami bisa akomodasi hak veto terbatas hanya pada wilayah budaya dan lingkungan sensitif. Tapi kita butuh peta kawasan yang disepakati semua pihak. Sebenarnya sih itu bisa jadi model buat kita. Sebenarnya butuh kolaborasi juga dari kalian. Kayak komunitas tentukan juga zona merah, PT Antam setujui area produksi, dan Tesla patuhi FPIC, dan juga NGO monitor semua proses yang ada. Kami juga akan menunjukkan pola data terbuka. Semua kontrak, dampak lingkungan, dan pelanggaran akan dipublikasikan. Transparansi itu adalah alat demokrasi. Terima kasih. Tapi di sini kami juga ingin bagian dari itu. Latih kami untuk jadi pengawas di lapangan dan jangan kirim konsultan dari luar. Kami di sini tahu tanah kami lebih baik dari siapapun. Baiklah semua, kita telah berdebat dan juga saling mengkritik dan juga tapi juga kita saling mendengar satu sama lain. Jadi sekarang mari kita tutup forum ini dengan deklarasi penyelesaian dari masing-masing pihak. Satu langkah bersama untuk transisi hijau yang benar-benar berkeadilan. Saya beri kesempatan pertama kepada Tesla.
Kami di Tesla berkomitmen untuk menjadikan etika sebagai standar, bukan pilihan. Mulai tahun depan, tentu kami akan menerapkan sertifikasi rantai pasok etis berbasis FPIC, audit independen dan transparansi penuh. Lalu ada menolak, bekerja sama dengan mitra yang tidak melibatkan masyarakat lokal. Dan terakhir ada mendukung proyek daur ulang baterai di negara produsen termasuk Indonesia. Transisi hijau tidak akan sukses jika dibangun di atas ketidakadilan. Kami memilih jalur yang benar, walau lebih sulit. Sebagai BUMN, kami punya kewajiban tidak hanya terhadap negara, tapi juga terhadap rakyat. Maka dari itu, kami akan mewajibkan perlibatan komunitas lokal dalam seluruh tahap proyek, bukan hanya konsultasi simbolis. Yang kedua, menyusun klausul FPIC dan ESG dalam kontrak kerja sama baru mulai pada tahun 2026. Yang ketiga, mengalokasikan dana pembangunan lokal dan transparansi data dampak lingkungan. Kami siap jadi pionir zona hijau yang adil, bukan hanya zona industri. Oke Bapak Ibu, di sini lagi saya ingin menegaskan bahwa sebenarnya kami ini juga bukan merupakan objek pembangunan. Kami di sini adalah mitra kehidupan. Hari ini kami ingin berdeklarasi bahwa kami akan membentuk Dewan Komunitas Adat yang punya hak untuk mengawasi dan menolak proyek yang sangat merusak. Lalu juga yang kedua, kami di sini juga siap dilatih dan diberdayakan sebagai pengawas sosial di dalam lingkungan. Dan juga yang terakhir, kami tegaskan bahwa kami hanya menyetujui proyek yang menghormati tanah, yang menghormati budaya dan air. Transisi hijau tanpa kami itu bukan transisi, itu namanya pemerasan Bapak Ibu. Dari kami juga akan menjadi penjaga suara yang tak terdengar. Dengan ini kami berkomitmen untuk pertama, membangun dan mengelola Global Critical Mineral Transparency Portal yang berisi kontrak, audit, dan pelanggaran. Yang kedua, melakukan pemantauan berskala terhadap FPIC, kesetaraan gender, dan hak masyarakat adat. Yang ketiga, menekan dan mengadvokasi agar semua proyek yang melanggar HAM dihentikan, akses pendanaannya, hak asasi manusia bukan syarat tambahan. Ini adalah fondasi dari transisi hijau sejati. Baiklah, dengan ini atas nama Uni Eropa, kami menyimpulkan dan juga mendeklarasikan peluncuran. Yang pertama, adanya Fakta Mineral Etis Global yang mengikat seluruh mitra dalam standar etika, transparansi, dan juga tanggung jawab sosial. Yang kedua, Green Minerals Facility, dana khusus untuk mendukung proyek hijau berbasis keadilan di negara produsen. Yang ketiga, dan juga zona percontohan seperti di Indonesia dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, komunitas, dan juga masyarakat sipil. Kami percaya keadilan bukan hambatan pertumbuhan, justru itu adalah jalannya. Baiklah Bapak Ibu, untuk penutupan deklarasi ini bukanlah akhir. Ini adalah titik awal dari sebuah koalisi global. Koalisi untuk memilih dunia yang lebih hijau dan juga lebih adil. Dunia menunggu bukti, dan hari ini kita semua telah memilih untuk bertindak. Jadi sekian dan terima kasih untuk hadir di forum ini.